Aku bener-bener mulai dari kos-kosan yang cuman ukuran 2x3, modal 300.000, asalkan tekun mau belajar, jualannya mulai terangkat juga. Rate harga ikan di sini mungkin mulai dari 30 ribuan sampai ada yang puluhan juta juga. Saya Ganang Ginanjar, biasanya dipanggil Ginan kalau di sini. Di sini kita jualan budidaya, pembesaran, ternak juga ikan cana atau gabus hias. Untuk lokasinya kita berlokasi di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dulu itu awal mulanya kita main cana karena melihat cana ini sebagai salah satu ikan hias yang daya tahannya itu benar-benar kuat, dan waktu itu dengan harganya yang masih tinggi, peminatnya terus bertambah. Jadi waktu itu karena kepepet ya, kita butuh uang untuk diputar, akhirnya kita mencoba berjualan cana dari modal 300.000 dulu. Jadi handphone bekas kita jual buat modal, terus kita utang buat beli HP yang baru. Dari situ kita mulai jualan online di Facebook, baru merambah ke Instagram, dan sekarang di marketplace. Dulu itu mulai main dari waktu masa mahasiswa, masih kuliah. Mulai semester 7 kita mulai jualan cana dari kos-kosan. Dari kos-kosan yang luasnya itu cuman, kos-kosanku dulu kecil banget, sekitar 2x3 mungkin ya. Kita paksa masukin akuarium. Akuarium bekas dulu kan belum ada dana ya buat beli akuarium, kita ada akuarium bekas yang bocor, kita coba minta sama yang punya, terus kita tambal buat pelihara ikan cana. Itu mulai dari kos-kosan. Jualan ikan ini kan memang nggak mudah juga waktu itu, karena pesaingnya itu udah pemain-pemain lama kan. Ikan cana itu masuk udah bertahun-tahun di Indonesia, dan aku tahunnya itu baru 2019. Jadi kita riset pasar dulu sempat putus asa karena jualan di Facebook itu nggak ada yang tertarik kan dulu, karena kita belum bisa jualannya, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, jualan seadanya. Jadi ikannya belinya berapa, habis buat pakan aja, habis buat pakan dijual masih ya dibilang untung sih enggak, karena habis dipakan itu. Jadi kita riset kualitas yang bagus itu seperti apa, kita belajar sama teman-teman, sama senior yang udah main lama, kita belajar, akhirnya kita tahu, dan kita coba berinovasi untuk berjualan di Instagram, karena pada 2020 itu belum bisa dibilang belum ada sama sekali yang jualan ikan cana itu di Instagram. Jadi kita termasuk yang pertama berjualan cana itu di Instagram, fokus jualan. Di tahun pertama itu pula segmen cana itu lagi naik, followernya langsung cepat bertambah sampai 60 ribuan. Nah di situ jualannya terangkat juga, karena konten kita di Instagram itu kita maksimalkan biar menarik, jadinya konsumen pun berdatangan dari Instagram itu, dan sampai sekarang banyak akhirnya yang jualan di Instagram juga. Perjalanan sampai sekarang ini, sampai bisa jualan di ruko kayak gini itu 3 tahun ya. Kalau untuk di rukonya ini sendiri baru 1 tahun, dan di kos-kosan itu berarti sekitar 1,5 tahunan. Walaupun kita jualannya online, banyak yang dari luar kota cuma pengen lihat ikannya sama belajar tentang budidaya ikan gabus ini. Cana itu apa sih? Cana itu sebetulnya dia nama Latin dari ikan gabus. Ikan gabus yang ada di Indonesia itu juga termasuk cana. Kalau itu kan cana striata namanya. Nah cana itu banyak variannya, nggak cuma ada di Indonesia tapi tersebar juga ke Asia banyak, Afrika juga ada. Nah itu kalau cana itu bahasa Latinnya, jadi kita bisa sebut juga sebagai ikan gabus hias. Cana ini kan dulu dikenalnya sebagai ikan konsumsi, tapi setelah kita rawat di akuarium, ternyata itu memiliki corak yang sangat menarik, karena nggak cuman jenisnya ada di Indonesia. Kebanyakan sekarang yang jadi primadona cana itu di pasaran malah ikan-ikan dari India, kemudian Myanmar juga ada, Cina. Setelah yang dari luar negeri itu banyak terkenal, sekarang yang lokal juga mulai terangkat. Kayak ada cana limbata yang kalau biasanya di sungai-sungai itu biasanya dipancing, itu sekarang udah ada kontesnya. Kemudian dari Kalimantan, Sumatera itu ada cana maru yang di sana biasanya dikonsumsi, sekarang juga bisa go internasional. Untuk cana yang paling banyak bikin orang tertarik itu
Cana-cana dari India sih memang, kayak ada cana barca dengan harganya yang sekarang termasuk masih stabil dan termasuk mahal, bisa sampai puluhan juta. Dia memiliki corak yang sangat berbeda dengan cana yang ada di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Dan dia juga bisa tumbuh besar sampai 90 cm. Dia coraknya banyak, menarik, elegan, dan juga ikannya bisa agresif. Nah, kalau bedanya cana sama jenis ikan predator yang lain, kalau predator yang lain mungkin dia agresif sesama ikan aja. Tapi kalau untuk ikan cana itu bisa dimainin, bisa buat interaksi. Jadi itu bisa buat hiburan. Untuk klasifikasi harganya itu, cana itu sebetulnya tiap jenisnya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari kualitas ikannya. Kalau jenis-jenis lokal itu biasanya, kalau jenis lokal ya ini kan memang kebanyakan banyak banget yang murah karena di daerah kan ada lokalnya ada, tapi bisa mahal karena biasanya ada mentalnya itu agresif, ikannya aktif, kemudian responsif sama orang yang mainin, itu biasanya jadi mahal. Kalau jenis-jenis yang lain bisa dilihat dari coraknya. Kalau coraknya biasa aja, biasanya juga harganya termasuk yang murah. Tapi kalau dengan jenis yang sama dengan corak yang lebih bagus, lebih rapih, warnanya lebih bagus, itu biasanya harganya juga bisa berkali-kali lipat dari yang biasa. Jadi untuk budidaya cana sendiri itu nggak bisa di tempat yang ramai. Mungkin kalau ikan-ikan yang lain nggak terganggu dengan adanya manusia, tapi kalau jenis ikan cana dia butuh ketenangan. Jadi kalau biasanya budidaya di akuarium harus ditempatkan di ruangan yang nggak terlalu ramai lah, nggak ada orang berlalu lalang, itu jangan sampai, karena terganggu pasti nanti nggak jadi. Kalau budidaya nggak segampang ikan lain, karena ikan lain kan biasanya kelihatan dari badannya itu jantan betinanya, kemudian kalau udah ketemu jantan betinanya itu pasti jadi. Tapi kalau di cana kita harus benar-benar mengerti karakternya, karena walaupun udah bener jantan dan betina itu belum tentu jadi, karena ikannya agresif, dan walaupun udah bertelur pun nanti biasanya mau makan telurnya sendiri. Jadi memang banyak yang perlu dipelajari untuk beternak ikan cana. Perawatannya, cana itu termasuk yang sebetulnya simple. Jadi dia bisa bertahan di kondisi air yang keruh, bahkan di alamnya dia bisa tahan di dalam lumpur untuk berbulan-bulan selama masa kemarau. Tapi kalau bagusnya, cana tetap dijaga kejernihan airnya agar warnanya itu juga maksimal. Jadi mungkin kalaupun tidak menggunakan filtrasi itu biasanya 1 bulan harus sudah diganti, atau bahkan sebelum itu sudah diganti, mungkin 50% airnya diganti. Kemudian untuk pakannya, bagusnya kita tetap mencukupi seperti di alamnya. Jadi pakan jangan sampai kita ngasihnya full pellet aja, jadi tetap pakan hidup ada, dan porsi makannya diatur biar nggak kekurangan. Kalau bisa setiap hari tetap dikasih makan. Kalau untuk cana sendiri, kendalanya biasanya ketika cuacanya itu ekstrim ya, kayak paginya itu dingin, siang panas banget, kemudian malamnya dingin banget. Nah, biasanya untuk suhu yang terlalu drastis kayak gitu, cana biasanya ngedrop. Kalau kondisinya lagi kurang bagus kayak gitu, disarankan untuk ngasih makannya itu pakan hidup kayak ulet Hongkong biar ikannya tetap hangat. Kemudian biasanya paling dari kondisi ikan itu sendiri, kalau kebanyakan kan ikan ini masih impor. Jadi kalau ikan impor itu kadang perlu banyak perawatan ketika datang pertama kali di Indonesia. Jadi airnya harus sudah diendapkan, kemudian airnya benar-benar bersih, dikasih sedikit ketapang atau akriflavin kayak gitu biar ikannya mudah beradaptasi sama air yang ada di Indonesia. Kalau untuk pemasaran sendiri, Instagram jangkauannya bisa sampai keluar negeri. Kayak kita biasanya punya pelanggan di Malaysia, Brunei, Vietnam, bahkan pernah juga sampai ke Spanyol. Untuk pengirimannya ke Eropa juga bisa, cuman sekarang untuk Spanyol, untuk Eropa dan Amerika sekarang udah dibatasi, jadi bisanya ke lingkup Asia aja. Rate harga ikan di sini mungkin mulai dari 30 ribuan sampai ada yang puluhan juta juga. Kalau yang di belakang ini salah satu jenis yang bisa dibilang paling mahal. Ini untuk per sentinya biasanya 1 juta rupiah. Dengan ini ukuran hampir 40 cm, harganya 40 juta. Jadi untuk pengirimannya itu sendiri, itu jadi salah satu faktor yang menjadi alasan aku terjun di dunia cana, karena untuk pengiriman itu keluar kota ikannya sangat kuat. Jadi walaupun menggunakan oksigen yang terbatas, air yang sedikit itu bisa bertahan bahkan bisa sampai 2 minggu dengan kondisi suhu yang stabil ya. Kalau suhunya terlalu panas, biasanya ikannya ngedrop. Kalau untuk penjualan itu biasanya kalau Harbolnas dalam beberapa hari itu bisa tembus ratusan paket untuk pengiriman di Indonesia. Itu bervariasi, ada yang pelet, ada yang ikan,
Ada yang belinya cuma satu, ada yang beli partaian banyak juga bisa. Biasanya itu kalau Harbolnas paling banyak. Kalau untuk hari-hari biasa paling kita kirim 30-50 paket. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Ginan Aquatic, kita berlokasi di Ngemplak, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, atau bisa juga ke Instagram kami sama dengan username Ginan Aquatic, dan itu di sana nanti ada link WA sama TikTok, YouTube juga ada dengan username Ginan Aquatic juga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Cap Capu.